Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku. Kali ini kita mau bahas apa? Kali ini kita akan bahas tentang TPS ya, kuantitatif. Nah, topiknya apa? Tentang persamaan garis dan kurva. Ini muncul di UTBK 3 tahun terakhir dan akan kita bahas 5 tipe soalnya yang muncul di UTBK 3 tahun ini. Nah, bagaimanakah? Apakah ini nanti akan masih keluar di UTBK 2022? Pastikan ini bisa dulu ya, nanti biar bisa lancar mengerjakan di 2022. Oke, kita simak dari soal yang pertama. Ya, ini soal yang pertama. Silahkan teman-teman mau coba di pause saja dulu. Coba secepat-cepatnya berapa detik mengerjakan. Sudah ketemu? Silahkan jawab-jawab di komentar ya. Nanti bisa dicocokkan jawaban teman-teman dan jawaban saya. Oke, kalau saya salah bisa teman-teman betulkan lewat komentar. Oke, mantap. Kita bahas. Oke, suatu garis pada bidang apa ini XY melalui titik ini. Oke, melalui titik itu ya, kita tangkap ini dan mempunyai gradien ini. Gradien, ingat-ingat, manakah di antara titik koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Oke, kata kuncinya ada pada gradien M. Gradien itu teman-teman ingat apa? Delta Y per delta X. Oke, nah dari delta Y per delta X teman-teman pasti ingat delta itu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah ini teman-teman tancapkan di pikiran. Oke, kalau sudah oke, baru kita tandai bahwa titik ini kita namakan titik X1, ini Y1 kan gitu koordinatnya ya. Maka kita tinggal ngecek kalau ada pilihan 1, 2, 3, 4 kita ngecek. Yang dicek mana dulu? 1 dulu. Kalau 1 benar berarti 3 pasti benar, 1 salah 3 pasti salah. Nah, kita ngecek 1, bonusnya sudah pasti tahu nomor 3 benar atau salah. Kita cek yang pertama, ini berarti sebagai koordinat X2, Y2. Maka kita cocokkan saja. Apakah nanti gradien ini harus sama dengan sepertiga kah? Oke, kita cek ya. Dari data yang pertama, oke, delta Y per delta X berapa berarti? Y2 nya ini berapa? 0, berarti 0 min Y1 nya adalah 1. Oke, per ayo delta X nya berarti berapa? Min 3 dikurangi berapa ini? 3. Bener gak? Kita cek ini berapa ini? Min 1 per min 6. Oh, berarti 1/6 ya. Berarti salah, nggak sesuai dengan ini. 1 salah, 3 berarti pasti salah. Yang kita cek nomor sekarang 2. Apakah nomor 2 ini benar? Kita cek aja kayak gini. Delta Y per delta X berarti ini Y2 X2. 0 dikurangi berapa ini? 1 per 0 dikurangi 3 berarti iya 1/3. Berarti ini benar. 2 benar. Nah, kalau 2 benar, 4 pasti benar karena di sini nggak ada pilihannya, 2 sendirian, 2 pasti berpasangan sama 4. Maka kita pilih yang C. Kalau mau dibuktikan cek aja 4 ini benar atau salah, gitu ya. Cek aja ya. Berarti 2 dikurangi 1 per yang satunya berarti 6 dikurangi 3 1/3 juga kan. Oke, kata kuncinya apa? Gradien. Sip, mantap. Berapa detik? Cepet kan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Gas. Hayat, ini soal yang kedua. Oke, seharusnya lebih cepat teman-teman. Coba kerjakan berapa pilihannya mana yang benar. Sudah, oke ya. Kita cek. Kata kuncinya ingat tadi apa? Gradien. Sama ini, tipenya sama, cuma modelnya dikit dimodif. Oke, tipenya. Kata kuncinya apa? Gradien. Gradien. Oke. Nah, sekarang kita cek garis L melalui titik ini dan tegak lurus. Nah, kata kuncinya tegak lurus garis ini. Nah, manakah titik yang harus dilewati? Maka kita harus tahu gradiennya garis apa? L. Gradien garis L didapat dari mana? Iya, kata kuncinya yang tegak lurus ini, bahwa ML dikali M apa ini? Katakan ini persamaan garis M ya, MLK gitu aja ya. MK itu kalau tegak lurus kan dikalikan hasilnya min 1, maka kita dapatkan ML nya berapa? ML nya, MK nya kan di sini kita dapat berapa ini? Iya, ingat Y sama dengan MX plus C atau MX plus B, terserah lah ya. Yang penting yang sama X ini adalah gradien, maka gradiennya K adalah minus setengah. Sudah dapat guys.
maka kita dapat ML nya berapa? Iya, minus 1 dibagi minus setengah jadi ketemu 2. Nah, kita ngecek apakah nanti delta Y per delta X nya itu sama dengan 2. Kita cek yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 kita cek 1 sama 4. Ini yang X1, ini Y1, maka ini 4 dikurangi berapa itu di sini? 4 juga per, wah jelas ini enggak 2 ini. 1 dikurangi 2. Berarti kan 0 per ini. 0. Oke, mantap. Nah, sekarang kita cek yang nomor 1 jelas salah. Nomor 3 jelas salah juga. Kita cek yang nomor 2. Nomor 2 bagaimana? Kita cek berarti ini 1 dikurangi berapa? 4 per berapa ini? Berapa ini? 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Benar kan? Nah, sekarang kita cek ini berapa? Minus 3 per minus 1 atau 3. Salah juga nomor 2 ya. Salah juga. Sekarang yang nomor 4 kita cek. Harus kita cek nomor 4. Oke, seharusnya ini pilihan yang benar karena nggak ada alternatif lainnya ya. Oke, kita cek yang nomor 4. Nomor 4 kita cek berarti 2 dikurangi yang ini berapa? 4 per yang bawah berarti X nya adalah 3 dikurangi 2. Oke, berarti ketemu berapa? 2 dikurangi 4 kemudian 1 dikurangi 2. Oke, berarti ketemu minus 2. Kok ini kok 3 sih? Ya apa sih ini? 1 loh, ini 1 loh ini. 1, makanya kok saya kok hasilnya min gitu ya. Minus 2 per minus 1 berarti 2. Oke, sudah pasti benar kan? Sebenarnya tanpa perlu ngecek ini sudah yakin 1 salah, 3 salah, 2 salah, berarti pasti yang keempatnya harus benar. Mantap? Bisa? Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Kita gas. Kita ke soal ketiga ini ya. Dan ini menurut saya agak hot karena perlu mikir ini, perlu mikir ya, perlu mikir. Nah, sekarang kita cek bagaimana jawabannya. Sudah teman-teman? Bisa? Oke, yuk. Ya, kita cek ya. Fx ini ya kan diketahui parabola fx-nya fungsinya x kuadrat dan G adalah sebuah garis sembarang. Terserah garisnya apa G. Apakah garis G memotong parabola fx? Itu ya, pertanyaan itu. Putuskan jawaban 1, 2 berikut cukup untuk menjawab ini kecukupan data. Apakah pernyataan 1 cukup, 2 cukup, atau harus 1 dan 2 gitu ya. Kata kuncinya adalah fx-nya, parabolanya. Kita harus tahu bentuk-bentuk parabola, teman-teman ya. Kalau x kuadrat pasti bentuknya ini ya kan. Nah, ini adalah x kuadrat. Bagaimana kalau min x kuadrat? Bagaimana kalau kan bentuknya ada yang x kuadrat, ada yang min x kuadrat, mungkin ada yang x kuadrat plus suatu nilai kan gitu, ada min x kuadrat plus suatu nilai. Ini bisa plus min, ini juga bisa plus min ya, misalkan gitu ya, misalkan. Nah, ini teman-teman harus bisa memprediksi kira-kira gambarnya bagaimana. Nanti saya sampaikan di terakhir ya setelah soal ini. Oke, kita bahas dulu yang ke jawabannya ini. Kita tahu kurvanya begini, maka kita ngecek saja garis G memotong sumbu X positif. Memotong sumbu X positif kita pakai logika aja, nggak perlu mikir yang aneh-aneh. X positif kan di sini, oke ya, Y positif yang di sini. Maka memotong sumbu X positif itu bisa ke arah mana? Misalkan kita ambil di sini ya, bisa ke arah sini, oke, bisa ke arah ke sini, bisa ke arah ke sana. Oke, berarti kalau ke arah yang ini dan ini itu akan memotong kurva parabola tadi. Tetapi kalau dia ke arah sini kan dia nggak akan memotong. Maka garis G memotong X positif ini saja belum cukup. Oke, kita masih kasih tanda tanya ya, belum cukup. Kita cek yang kedua, apakah 2 saja cukup? Kalau 2 saja dia akan memotong Y positif. Kalau memotong Y positif berarti arahnya kemana? Bisa kemanapun, ke sana bisa, ke sana bisa, ke sini bisa, dan semuanya ini pasti akan memotong parabolanya kalau kita perpanjang. Oke, mantap. Berarti garis G yang memotong sumbu Y positif ini sudah cukup untuk menentukan pertanyaan ini, apakah memotong parabola fx.
Ya, kalau menurut alternatif pilihan yang kedua. Oke, jadi ini yang cukup untuk menentukan apakah parabola itu akan dipotong oleh garis G. Nah, 2 saja cukup. 1 dan 2 juga bisa. Jadi 1 dan 2 bisa. Kalau garis yang begini berarti kan memotong Y positif dan memotong apa? X positif juga. Mantap. Sekarang kita pilih mana jawabannya. 1 saja cukup? Enggak cukup kan tadi. Kemudian pertanyaan 2 saja cukup, ini benar untuk menjawab, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Iya, ini benar ya. Oke. 2 pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Tidak, salah. 1 pertanyaan saja tadi sudah cukup. Pernyataan 1 saja cukup, salah. Oke, pernyataan 1 saja tidak cukup, salah. Berarti yang benar adalah yang B. Mantap, mantap, mantap. Jempol dulu dong, jempol. Oke. Kita geser, sudah? Yakin kan? Oh iya, yang ini nanti gimana? Kalau min X bentuknya begini, melengkungnya ke bawah. Nanti coba diingat-ingat kurvanya parabola ya. Nanti disesuaikan dengan alternatif data yang disediakan. Kalau X kuadrat plus B gimana? Kalau di sini koefisiennya X kuadrat itu positif, maka kurvanya pasti melengkung ke atas. Kalau plus B berarti begini. Ini kalau X kuadrat plus B. Kalau minus B berarti dia pasti di bawah suhu X, ini X kuadrat minus B. Oke. Kalau sekarang yang tadi, nah ini kalau min X tadi begini, kalau min X plus minus C berarti kan ya bisa naik ke sini, ya kan, bisa turun di sebelah sini. Oke. Silahkan nanti dibuka lagi panduannya untuk kurva parabola itu bagaimana. Oke, mantap. Lanjut ya ke soal yang keempat. Gas. Soal keempat ini silahkan cepet ini teman-teman. Harusnya ini hitungan, kalau saya 2 detik 3 detik nggak percaya ya. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 20 detik, bisa. Mungkin ini dikerjakan 20 detik mungkin. Kita coba ya. Oke. Kata kuncinya ini, kata kuncinya kita garis L mewakili fungsi f. Berapakah nilai dari f10? Maka untuk menentukan f10 kita harus tahu, mikir cepet. Oke, fx berapa? Oke, setelah tahu fx, maka kita nanti masukkan x nya nilainya 10. Kita cari dulu fx nya. Fx itu adalah apa? Iya, y, betul ya, y. Untuk mencari persamaan garis y bagaimana? Oke, kita bisa manfaatkan y sama dengan m apa? X plus c. Atau bisa y min y1 sama dengan ya m x min x1. Begitu. Oke, mantap. Oke, sekarang kita masukkan ke fungsinya. Kita masukkan saja, harus tahu apa dulu m-nya. M-nya apa? Delta y per delta x. Delta y-nya berarti kita ngecek aja. Ini 2 dikurangi 0 kan, gitu aja ya. 2 dikurangi 0, y-nya. X-nya berarti 0 dikurangi minus 2. 0 dikurangi minus 2 jadi plus 2. Berarti ini 2 per 2, 1. Gradiennya 1. Oke, kalau gradiennya 1 kita masukin saja. Y min Y1 kita ambil, terserah yang ini boleh. Berarti min 2. Sama dengan M-nya berapa? 1. Dikali X min X1. X1-nya berarti 0. Oke, berarti Y min 2 sama dengan X, atau Y sama dengan X plus 2. Y sama dengan X plus 2. Oke, jadi ketika Y-nya X-nya 0, Y-nya sudah nilainya 2. Ketika Y-nya 0, X-nya berarti min 2. Cocok, mantap. Kalau sudah mantap seperti ini, masukin tadi apa? Fx yang nilainya apa? X plus 2. Ini diganti nilai berapa? 10. Maka nilainya 10 ditambah 2. Jadi ketemu 12. Cepet kan? Oke, mantap. Bisa ya. Oke, gas ke soal yang terakhir. Siap? Yuk. Oke, ini soal yang terakhir. Oke, bagaimana teman-teman, bisa? Nggak bisa. Kalian nggak tahu kata kuncinya berarti. Kalau kalian tahu kata kuncinya pasti bisa. Oke, saya tunjukin kata kuncinya, mau? Oke ya. Nah, sekarang kita coba diketahui. Dik. L1, L2 ini ya, persamaan garisnya. Apakah kedua garis berpotongan tetap bersumbu? X, kita dengan kecukupan data 1 dan 2 ini apakah cukup untuk menjawab? Oke.
Syaratnya yang ditanyakan apa? Berpotongan tepat di sumbu X. Oke, di sini membawa konsekuensi atau membawa dampak. Kalau memotong sumbu X berarti apa? Y-nya 0. Mantap, Y-nya 0. Di situ ada 2 garis. Ya, 2 garis. Yang pertama ini, maka kita substitusi bagaimana? Ya, 0 sama dengan MX min B. Biarkan saja dulu. Yang kedua ini bagaimana? Kita substitusi Y-nya 0. 0 sama dengan 2X plus 1. Maka ini bisa kita selesaikan. Iya, 2X sama dengan minus 1, atau kita dapatkan X sama dengan minus setengah. Jadi menurut pernyataan L2 ini, kita tahu bahwa X-nya nanti memotong, garisnya akan memotong sumbu X di min setengah. Nah, harusnya kalau kedua garis berpotongan di sini, maka X ini harus sama dengan X yang di sini. Maka kita substitusi. M dikali berapa? Min setengah. Ya benar. Oke, minus B. Kita pindah ruas. Kita pindah ruas kemana? Kita pindah ruas kemana? Mana? Ini jadi setengah M sama dengan minus B. Benar kan? Oke, kalau kita pindah ruas ya, berarti M-nya sama dengan 2 kali minus 2 kali B. Ini syarat yang mutlak harus tahu. Oke, kalau sudah tahu syaratnya ini, kita cek aja apakah data ini cukup. M-nya lebih besar dari minus 2, lebih besar dari 2. Cukup nggak? Padahal mensyaratkannya harus ini loh yo. Ini loh yo. Cukup? Enggak cukup. 2 saja, B-nya kurang dari minus 1? Enggak cukup. Pokoknya harus bilangnya M-nya itu harus minus 2 kali B. Maka 1 nggak cukup, 2 juga nggak cukup, kedua-duanya ini cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Nggak cukup. Kan M-nya lebih dari 2 itu bisa 3. Ini lebih dari minus 1 itu bisa 0 kan? Loh, ini apakah 2 minus 2 kalinya dari B? Kan enggak. Jadi dua data ini itu tidak cukup mewakili pernyataan M sama dengan minus 2 kali B. Jadi itu menurut saya. Jadi 1 dan 2 bersama-sama pun tidak akan cukup. Yang E. Jos. Gampang toh kalau tahu kata kuncinya. Oke, itu dia 5 soal persamaan garis dan kurva. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, hormat patuh sama orang tua, mohon restu semoga diterima di kampus impiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.